Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Bian Erino. Di kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit tentang cara kita mau menyambung atau kita nak sambung dia punya pipe untuk menambah satu pipe untuk water tap atau untuk kran ya, untuk kran. Nanti uh, uh, sambungan itu yang sudah lama itu sudah ada, kemudian kita tinggal menambah dan kita akan memotong pipe yang lama itu dan kita akan menambahkan satu poin untuk tambahan untuk water tap ataupun kran. Oke, kita terus saja ke lokasi dia. Oke, saya berada di sebuah bilik air atau kamar mandi ya. Ini rencananya sih di sini akan kita tambah satu poin untuk kran ya, saya tambah satu kran. Kemudian ini sudah ada, ini adalah untuk bidet atau cuci buntut. Nah, nanti kita akan potong, kita akan cari dulu ya, kita akan cari. Kalau di sini mungkin agak susah karena ini, kalau di sini agak susah karena ini dia datang dari dalam sana. Kemudian ini elbow, kemudian ini elbow, dan di sini ada satu tinai untuk bidet ini ataupun cuci buntut atau untuk cuci jempol Anda. Kemungkinan saya akan lebih senang mengambil dari sini ya, dari sini. Kemudian nanti saya akan hacking atau tepuk ataupun ketuk untuk memberi lawan ke sini. Dan kalau di sini mungkin agak susah untuk menyambungnya, jadi saya pilih untuk di sini. Jadi kalau nanti kalau tidak tempat tuh untuk sambungan tidak sempat atau tidak ada, mungkin saya akan cari lain dulu. Tapi saya akan coba cek di sini di punya pipe ini ada ruang tak untuk menyambung satu elbow ataupun satu T untuk kita boleh menyambung ke arah sini. Oke, kita akan hacking ataupun kita akan tepuk di bagian ini. Kita akan lihat dia punya pipe dulu. Oke, kita ada tebuk atau kita ada ketuk dia punya simen, dan saya dah nampak dia ada satu ruang ya. Di sini kita boleh sambung dengan menggunakan, nanti kita potong di sini ya, kita potong di bagian ini yang atas sekali, kemudian nanti kita sambung soket untuk tinggi sedikit ataupun kita terus sambung menggunakan T. Jadi ini masih ada ruang sekitar 1 inci lebih ya, jadi lebih mudah untuk kita menyambung nanti. Dan ini kita potong di sini tidak apa, nanti ini wall socket ini kita tukar baru. Nanti kita kemudian ini kita letakkan tinggi sedikit. Jadi nanti ini tetap ada di sini, kemudian kita akan sambung dengan ke sini satu poin. Nah, sekarang kita akan tepuk dia punya laluan dulu di sini, baru kita nanti kita potong ini.
sudah tepuk dia punya laluan pipe seperti ini. Nanti kita potong di sini ya, dipotong sini, kita keluarkan ini. Kemudian yang ini soket ini kita tukar baru, kita sambung satu soket. Kemudian ini kita buat harus satu sini T di sini, satu elbow. Kemudian sini satu kepala pipe ataupun stopkan. Oke, kita sudah ketuk, kita tinggal potong di sini ya. Gunakan gergaji yang tidak ada handle ya untuk memudahkan kita bekerja. Di sini kita potong. Kita sudah tutup air, kita buang dulu punya air balance. Kemudian kita potong di sini. Lepas, nanti ini kita buang, kita tukar dengan soket baru ya. Ini kita buang, dan ini kita sambung soket ya. Ini kita sambung soket. Oke, selepas kita sudah potong nih, sudah potong, nanti kita sambung soket. Kenapa saya sambung soket, tidak terus menggunakan sambungan ya? Saya akan menambah di sini 1 inci ya, 1 inci. Agar nanti bila kita nak ubah suai atau kita nak sambung mana-mana kita senang, jadi ada jarak untuk kita menyambung dan tidak perlu memotong dia punya elbow atau buka dia punya elbow. Jadi tinggal memotong satu pipe, satu fitting, kemudian kita boleh sambung dia punya pipe. Jadi tidak agak senang sedikit lah karena tempat masih ada. Jadi ini kalau di sini kita sudah habis ya, kita sambung dia sudah habis. Jadi nanti soketnya akan melekat seperti ini. Jadi kalau kita letakkan sambungan untuk melebihi itu di sini di sekitar 1 inci sudah cukup lah. Nanti bila kita nak buat renovasi opasway, kita senang untuk menyambung kemana saja. Kemudian nanti kita letakkan T di sini ya, T-nya di atas ini sekitar 1 inci jarak dia ya, untuk kita taruh satu pipe untuk bila kita nanti nak sambung atau buat renovasi. Oke, kita akan sambung ini dulu. Kita akan buka ini dulu ya, ini kita buka dulu, kemudian kita akan tukar yang baru dengan soket baru ini supaya di sini sudah terkena pipe ya. Kita tidak mau membuka ini, mungkin boleh nanti saya akan coba membuat cara bagaimana membuka ini untuk kita pakai balik dia punya soket. Jikalau keadaan emergensi ya, kita buka di sini dulu menggunakan plier atau apa saja yang kita perlu. Nah, untuk bagian kepala pipe ataupun bagian kepala pipe ini ya, bagian kepala pipe ini atau stop line ini lebih baik kita gunakan bahan yang menggunakan stainless ya, stainless. Ini bahan stainless. Jadi dia tidak berkarat, kemudian dia kuat. Jadi bila kita ikat dia punya stop kran ataupun apa-apa, dia tak akan pecah bila kita ikat kuat. Biasa kalau ini biasa dia gunakan BBC ya. Kemudian ada lapisan tembaga, itu mungkin boleh tahan, tapi kadang-kadang BBC kalau kita ikat kuat tuh kita ikat kuat tuh kadang-kadang dia pecah. Jadi kita gunakan bahan standar ini boleh tahan lama. Untuk rumah sendiri ya, kita gunakan bahan yang bagus lah. Dia tidak berkarat, tahan lama dan tahan pecah. Itu kualitas dia kalau kita pasang seperti ini. Oke, kita sambung soket ini di sini ya. Nanti kita letakkan lem atau gam biar nanti tidak senang bocor ya. Kadang-kadang tuh kalau pressure atau tekanan tinggi dia kadang-kadang dia boleh bocor. Jadi alangkah baiknya kita tambah lem atau gam agar lebih tahan. Jadi ini kita ikat saja, kita
kita boleh menggunakan alat seadanya yang kita punya ya. Saya ada ini juga, tapi ini terlalu besar ya untuk size setengah inci. Saya gunakan ini saja, sudah cukup. Oke, ini sudah jadi baru. Nanti kita tinggal menyambung. Oke, ini untuk bagian yang di ujung sebelah sini ya, di bagian kepala pipe ataupun stop kran. Jadi saya gunakan ini bahan yang stainless steel ya, ini stainless steel, besi stainless ya, dia tahan karat, tahan pecah ya. Jadi untuk rumah sendiri gunakanlah ini, dia tahan karat, tahan pecah, dan dia akan bertahan lama, jadi tidak akan pecah kalau kita ikat. Nanti ikat seperti ini, kita letakkan sealing tape dulu. Ini saya buat tutorial nih untuk siapa saja yang buat nak pasang dia punya bilik tadas sendiri atau bilik kamar mandi sendiri. Cara dia ada sedikit berbeda lah buat teman-teman yang jadi tukang pipe atau plumbing services. Jadi saya gunakan sealing tape ini agak banyak sedikit ya, biar nanti tidak senang bocor, walaupun dia punya tekanan pompa air atau pump itu tinggi. Dan ini kita lapis atau sapu lem atau gam biar tambah merekat dan tidak mudah bocor ya. Kemudian kita ikat seperti ini ya. Ini saya letakkan ini untuk memudahkan saya memegang. Nanti kita buka balik, kemudian kita tinggal ikat ini ya, seperti ini saja. Tidak perlu terlalu kuat, asalkan dia sudah ketat dan berhenti cukup. Jangan ditarik lagi, dia akan rusak dan lulus nanti. Nah, dan seperti ini. Nah, ini bagus, dia ditahan karat, tidak berkarat, kemudian tidak senang pecah. Oke, selepas barang kita sudah siapkan, ini kita penyambung kita sudah ikat. Kemudian dia punya yang lama ini pun dah ikat balik dengan yang baru. Kemudian ini kita letak soket dulu ya, kita soket. Kemudian nanti saya nak buat macam ini, saya nak ubah. Nah, dia punya ini nanti saya letak sini ya, sebelah sini. Jadi sebelah sini ya. Jadi saya tidak terlalu tinggi ya. Nanti saya terus buatkan satu T di sini ya. Nah, untuk menyambung T ini dengan yang sini, usahakan ini kita sambung sekali dengan yang T yang sebelah sini, agar nanti senang nak masukkan, atau kita sambung bersamaan dengan yang ini. Kita sambung bersamaan ini dengan bagian sini, atau kita letakkan elbow dulu seperti ini. Kita sudah gam ini elbow, lepas itu kita bersamaan penyambungan ini dengan ini, agar nanti kita boleh senang masuk. Karena tempat ini sudah mati, kemudian ini pun sudah tidak boleh bergerak, jadi kita harus boleh bisa menggerakkan ini ya. Jadi kalau kita tegakkan nanti dia akan susah masuk. Kalau boleh ini sambungan ini dengan ini bersamaan dengan sekali. Oke, kita akan sambung ini dulu ya, sambung ini dengan ini. Jadi saya akan menggunakan secara bersamaan. Jadi kita letakkan gam ini bersamaan ya. Kita letak gam atau lem ini. Kemudian kita letak di sini juga. Kemudian di bagian ini ya, bagian ini lebih sedikit tidak apa-apa ya ini. Jadi nanti kalau sudah melekat tuh susah kita nak membuka, tapi gam itu tak cukup. Jadi nanti takut bocor. Jadi lebih sedikit tidak apa-apa daripada nanti sudah
dilem bocor. Ya, ini sudah. Oke, saya teruskan dengan masukkan ini ya. Masukkan ini, kemudian saya masukkan di sini. Di sini kemudian saya tegak sekali. Nah, nah seperti ini. Jadi ini sudah melekat. Nanti tinggal kita sambung ini pergi ke sana, dan ini kita sambung pergi ke sini, bagian kepala pipe atau bidet ini. Oke, kemudian kita sambung ini ya menggunakan ini. Ini kita sudah gam dengan yang baru. Nanti kita tinggal gam atau kita tinggal lem dengan yang sudah kita pasang. Oke, kita lebihkan sedikit punya gam itu, dan kita masukkan, kemudian kita lihat tegak. Oke, seperti ini kita harus kelihatan tegak ya, dan kemudian kita lebihkan ini sedikit. Nanti kalau kita pasang tel dia boleh rata. Nah, nanti sekarang saya ubah di sini ya, saya tidak mau letak di sini. Kemudian kita tinggal sambung di sini untuk satu kepala pipe lagi. Oke, kita akan sambung sebelah sini ya. Sebelah sini kita sudah siapkan barangnya. Kemudian kita tinggal letakkan lem atau gam. Kita letakkan secukupnya ya. Kalau boleh lebih sedikit tidak apa-apa. Nah, lem ini kita lebihkan sedikit. Kemudian kita masukkan. Nah, nanti kita tinggal pasang di sini ya. Kita tinggal pasang di sini. Oke, kita boleh terus memasangnya. Dan kita masukkan. Oke, untuk melihat tegak atau lurusnya dia punya elbow ini untuk mengikat ini ya. Kadang-kadang kalau kita tak try dulu, dia akan sengit, dan bila dah kena tanam mosek tu akan susah untuk membetulkan atau merepainya. Jadi selepas kita baru saja kita gam sini ataupun di sini ya, kita terus saja cari satu kepala pipe ataupun stop kran yang baru atau lama. Kita try, kita tengok apakah dia punya ini cukup tinggi, lurus atau terlalu rendah. Jadi untuk melihat tuh kita gunakan ini untuk lebih senang ya. Nah, seperti ini kelihatan lurus ya, kelihatan lurus. Nanti akan kelihatan cantik bila dah dipasang tel mosek. Jadi kita gunakan itu untuk melihat tegak atau lurus dia punya elbow ini, agar nanti tidak sengit ke bawah. Misalkan nanti bila ada mosek tuh dia punya elbow akan sengit seperti ini ataupun naik seperti ini. Jadi untuk melihat tegak dan lurusnya kita gunakan, kita ambil stop kran ke
tab ke atau apa yang boleh melihat elbow ini boleh lurus. Oke, ini dah siap kita pasang seperti ini. Jadi setelah pas saya ubah sesuai, ini saya ambil untuk seperti ini. Oke, selepas siap kita pasang, nanti kita tes dulu ya. Kita tes dulu bocor tak bocor, leaking tak leaking, baru kita tambah nih semen. Sebelum tambah semen tu kita tes dulu apakah sambungan-sambungan ini ada bocor ke tidak. Kalau sudah tidak bocor, baru kita tutup semen semua. Oke, sekarang kita dah buka air, kita tes dulu apakah ada bocor ke tidak. Kita jumpa yang sebelah sini. Oke, kita tes sebelah ini. Oke, kita cek di sini. Kita ambil lampu. Dah oke, tak ada bocor. Jadi tahap pengeringan ini dalam sekitar 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Oke, semoga video ini dapat memberi sedikit tunjuk aja ataupun sedikit ilmu bagi teman-teman yang atau siapa saja yang nak pasang sendiri piping atau pipe di bilik kamar mandi atau di bilik tandas. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di next video.